Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Citaningrum dengan NPP terakhir yaitu 651. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inversi non-linear dengan metode linear menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt atau LM pada mata kuliah metode inversi. Nah, di sini kita nantinya akan menggunakan metode yaitu self potensial, di mana self potensial atau SP ini merupakan salah satu metode geofisika yang memanfaatkan beda potensial dari sumber kelistrikan alami bumi. Nah, sumber listrik ini biasanya ada pada sekitar biji sulfida atau grafit yang diakibatkan dari adanya aktivitas elektrokimia. Nilai dari anomali SP yang terukur berkisar dari beberapa milivolt hingga lebih dari 1 volt dengan besar nilai bisa positif maupun negatif. Nah, interpretasi anomali SP dapat dilakukan secara kualitatif dan juga kuantitatif, bergantung dari tujuan investigasinya. Jumlah data, kualitas data, ketersediaan informasi geologi maupun struktur hidrologi dan juga komputasi. Analisis kualitatif diperoleh dalam mengamati bentuk kontur, amplitudo, polarisasi positif dan juga negatif dari anomali SP. Kemudian, sedangkan interpretasi SP secara kuantitatif dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pemodelan kontinu 2 dimensi dan juga tiga dimensi. Kategori ini menggunakan rapat arus listrik, resistivitas, dan juga perkiraan kedalaman struktur benda. Kemudian kategori yang kedua yaitu untuk melakukan proses modeling. Kategori yang kedua yaitu menghitung kedalaman sudut polarisasi benda dan juga momen dipol listrik. Nah, untuk persamaan anomali SP yang terukur di sepanjang sumbu X yang diakibatkan oleh benda yang terpendam atau sebuah batu yang terpendam dengan model bola dan silinder dapat terpolarisasi dengan rumus seperti pada Vx ini. Dengan V adalah potensial listrik, K momentum dipol listrik, H kedalaman, X jarak pengukuran, dan juga M adalah jarak titik pusat dari titik awal pengukuran, theta merupakan sudut polarisasi, G merupakan faktor geometri. Kemudian untuk metode nonlinear. Nah, di sini pemodelan inversi adalah proses untuk memperoleh parameter model dari sebuah data. Pemodelan inversi sering disebut juga data fitting. Eh, Persamaan umum dari parameter model dapat dinyatakan oleh D sama dengan G kali M, di mana G merupakan fungsi umum pemodelan ke depan atau forward modeling, kemudian M adalah parameter model, dan G adalah merupakan matriks kernel. Nah, perkalian matriksnya dapat dilakukan seperti berikut. Kemudian untuk solusi nonlinear dari persamaan inversi didapatkan solusi yaitu seperti persamaan berikut, di mana M adalah parameter model, D merupakan data observasi, G, Mn adalah data perhitungan dari parameter model pada iterasi ke N. Kemudian J adalah matriks Jacobian. Dari persamaan di atas ini mengindikasikan bahwa parameter model iterasi ke N plus 1 tergantung pada parameter model pada iterasi ke N. Jadi kayak ketika ada iterasi 50 maka iterasi akan berhenti pada 501 karena iterasi 501 ini tergantung pada parameter model yang berada di iterasi ke 50. Seperti itu. Jadi persamaan ini secara garis besar memperlihatkan bahwa parameter model hasil inversi ini tergantung pada inisiasi awal. Kemudian kan tadi kita juga pada judul menggunakan dua metode yaitu metode Gauss-Newton dan juga metode Lavenberg-Marquardt atau LM.
Nah, LM ini mengusulkan suatu metode yang biasa disebut dengan damped least square yang secara matematis dapat dituliskan seperti berikut ini. Dengan I adalah metrik identitas, lambda adalah konstanta redaman. Nah, dari persamaan yang ketiga, yang di sini, sebagai pemodelan ke depan atau forward modelingnya, artinya GM adalah ini dan juga M adalah parameter modelnya atau variabel yang akan diinversikan. Nah, di sini itu kita menggunakan data sintesis sintetik seperti ini. Kemudian kita mencoba inisiasi awalnya seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan hasil dengan metode Gauss dan juga LM. Nah, metode LM ini juga disebut dengan metode Lavenberg-Marquardt Square adalah penggabungan antara dua metode, yaitu metode Lavenberg dan juga metode Marquardt. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk mengatasi masalah optimasi nonlinear. Kemudian metode LM ini dirancang untuk mengatasi masalah Newton dan metode Marquardt. Ini membuat lebih stabil dalam menghadapi masalah di mana matriks Jacobian ini mendekati keadaan singularitas. Kemudian sedangkan metode Gauss-Newton cenderung memiliki masalah ketika matriks Jacobiannya menjadi singular atau mendekati singularitas. Singularitas dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perhitungan dan juga dapat menyebabkan divergensi. Kemudian ini kita akan masuk pada percobaannya. Untuk soal yang pertama dengan data sintetik, kemudian kita akan merubah inisial awal sehingga terjadi perbedaan hasil pada metode Gauss-Newton dan juga LM sehingga grafik yang dihasilkan juga berbeda. Nah, dengan inisiasi awal sesuai dengan pada perintah yang di atas ini, kita mendapatkan RMSE yaitu root metode sintetik error yaitu sebesar 11,0536 dan juga LM yaitu 11,1056 dan grafiknya didapatkan seperti ini yaitu data observasinya masih jauh dari solusi dan juga RMSE-nya masih terlihat jelek di sini pada Gauss-Newton dan juga LM juga hampir sama. Kemudian kita mengubah M0-nya seperti K menjadi min 300 dan seterusnya sehingga RMSE pada Gauss Newton diperoleh 1,7 dan LM sebesar 2,9. Nah, pada Gauss Newton ini observasi dan juga solusinya sudah hampir mendekati dan RMSE-nya didapatkan seperti ini. Kemudian pada LM-nya juga sudah hampir mendekati. Namun pada RMSE-nya masih seperti kayak datar yang seharusnya itu tegak lurus seperti ini. Kemudian pada percobaan yang ketiga, saya menggunakan inisial awal seperti ini dan didapatkan RMSE-nya yang sangat jauh pada Gauss Newton yaitu sekitar 1,7, sedangkan LM yaitu 22,15. Tetapi pada grafik Gauss Newton ini seperti datar, cuma observasi dan solusinya sama, tapi RMSE-nya tidak terbentuk dan juga pada nilai RMSE-nya tidak muncul atau keluar nilai none. Ta- Tapi dengan inisial awal yang sama, pada LM diperoleh grafik RMSE yang bagus, tapi grafik inversinya seperti datar. Nah, itu di ketiga grafik tersebut dapat diketahui pengaruhnya beberapa parameter, yaitu pada K semakin besar nilai K-nya, maka semakin besar juga amplitudonya. Kemudian pada
parameter D, semakin besar nilai D, semakin besar juga nilai amplitudonya. Kemudian pada H, semakin dasar letak sumbernya, maka semakin kecil amplitudonya dan juga sebaliknya. Kemudian untuk tetanya yaitu Theta ini dapat menentukan arah dari sumber potensial SP dalam ruang tiga dimensi, yang berarti sumber SP itu tidak harus berada di bawah permukaan dan dapat berada dalam berbagai arah. Kemudian Q yaitu faktor parameter geometri, di mana parameter ini dapat mempengaruhi apakah potensial SP itu dapat tersebar di sekitaran sumber. Dan juga nilai Q yang besar maka akan menghasilkan nilai amplitudo yang besar juga. Kemudian kenapa grafik LM lebih baik dibanding grafik GN? Karena untuk matriks Jacobian ini metode LM ini lebih kuat dalam menangani masalah singularitas dan mempunyai damping yang menangani ketidakstabilan data yang diperoleh karena memiliki noise. Kemudian pada soal yang keempat, dengan cara yang sama, memasukkan inisial awal sehingga didapatkan Gauss, Newton, dan LM. Tetapi pada nomor 4 ini kita menggunakan data lapangan SP. Dengan inisiasi awal kita mendapatkan data yang tidak terlalu linear dan juga LM yang sama. Kemudian dengan perubahan inisiasi awal yang kedua, kita mendapatkan pada Gauss Newton mendapatkan sudah hampir mendekati dengan data sintetik, cuma pada LM-nya masih belum. Kemudian pada perubahan yang ketiga, dengan inisiasi awal tersebut masih sama, yaitu GN-nya sudah mendekati, cuma yang LM-nya masih jauh. Nah, untuk RMSE-nya ini berguna untuk mengukur kesalahan rata-rata antara data aktual dan juga data prediksi. Biasanya digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik pemodelan tersebut dalam metode yang digunakan. Dari beberapa data yang telah diperoleh itu, RSME Gauss-Newton itu selalu lebih rendah dibandingkan LM. Hal ini dikarenakan metode Gauss-Newton dapat memberikan hasil yang lebih baik jika estimasi parameter awal yang digunakan sangat mendekati nilai-nilai parameter yang benar. Dan juga metode Gauss-Newton mungkin lebih sesuai dengan model yang mendekati hubungan linear antara parameter dan data. Semakin rendah nilai RMSE, semakin baik model inversi dalam mencocokkan data observasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.